Engkau yang layak kami puja, Engkau yang layak kami sembah. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau bukan hanya sekadar Allah yang memberitahu perintah untuk ini dan itu, tidak hanya sekadar memberikan perintah untuk kami taat terhadap Engkau, tetapi Engkau sendiri memberikan teladan bagaimana harus taat itu kepada Allah Bapa. Itu sebabnya Tuhan, saat ini kami kembali berkumpul. Kami mentaati firman-Mu untuk terus bersekutu di dalam Tuhan, menaikkan pujian kami, penyembahan kami, dan bahkan kami belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kami setiap hari diperbaharui oleh kuasa kebenaran firman, sehingga kehidupan kami berpadanan dengan panggilan yang telah Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan atas seluruh anugerah karya keselamatan yang telah Engkau kerjakan buat kami. Sungguh Tuhan, tak mampu kami membalaskan semuanya itu. Tuhan, saat ini kami juga mau belajar bersama firman-Mu. Tuhan, mampukan kami sehingga kami mengerti akan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Hamba-Mu juga yang lemah dan terbatas itu, kiranya Engkau berikan hikmat supaya dapat menguraikan firman-Mu dengan baik dan sederhana, sehingga kami bersama-sama mengerti dan terlebih-lebih melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam semua Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Shalom. Kita bersyukur sekali semua karena anugerah Tuhan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul pada malam hari ini. Ketika ada banyak orang di luaran sana yang mungkin sibuk dengan seluruh aktivitasnya, yang begitu sibuk dengan pekerjaannya, yang begitu sibuk dengan keluarga, cucu dan menantunya, tetapi Tuhan masih memberikan kita hati, menggerakkan kita untuk hadir di rumah Tuhan, yang sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan juga sebentar kita akan menaikkan syafaat kita untuk gereja kita, untuk bangsa kita, dan untuk diri kita secara pribadi tentunya. Jemaat Tuhan, di dalam bagian ini, maksud saya di dalam doa malam ini, kita akan kembali bersama-sama merenungkan satu topik yang cukup menarik menurut saya, yaitu tetelestai, sudah selesai. Mari Bapak Jemaat Tuhan, untuk mendasari bagian ini satu ayat saja. Saya kira nanti Bapak Ibu Jemaat Tuhan bisa membaca itu secara keseluruhan, supaya bisa mengerti seluruh konteks apa yang dimaksudkan oleh secara khusus di sini di dalam Injil Yohanes ini. Kita akan buka di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Kita akan bersama-sama membaca bagian ini Bapak Jemaat Tuhan. 1, 2, 3. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya ulang membacakan bagian ini bagi kita Bapak Jemaat Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, tentu bagian ini adalah satu hal yang menarik yang diselipkan oleh Alkitab untuk kita perhatikan bersama-sama, yaitu perkataan, salah satu perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi sebelum kita masuk lebih esensial, saudara sekalian, ada hal yang perlu saya mau sharingkan untuk kita. Ada banyak kesalahpahaman yang mungkin juga karena saking kita sudah sering dengar, kita terpengaruh dengan pengajaran atau pemahaman yang keliru itu. Sudah ada orang di luar sana yang tentu saya perhatikan yang bukan Kristen, mengatakan bahwa yang di dalam Alkitab itu, yang hanya firman Tuhan, yang hanya benar adalah firman Tuhan, di mana yang berwarna merah kalau itu adalah kita pakai Alkitab yang di gadget, yang di mana itu adalah perkataan Yesus secara khusus. Dan ya, ini adalah perkataan Yesus ya. Ada banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa inilah perkataan Yesus. Kalau yang tidak berwarna merah, kalau tidak langsung diucapkan oleh Yesus, maka itu bukan firman Tuhan. Sudah jelas sekali bahwa itu kekeliruan yang sangat dahsyat, saya kira. Dan saya percaya tentu di dalam jemaat kita secara khusus di Gedong tidak punya pemahaman seperti itu. Saudara sekalian, Bapak Jemaat Tuhan, bahwa keseluruhan firman Tuhan itu dari perjanjian lama, Kejadian, sampai perjanjian baru,
kitab Wahyu adalah satu kesatuan yang merupakan firman Allah yang tidak bersalah. Jadi bukan hanya ketika Yesus berkata misalkan sudah selesai lalu kita mengatakan itu adalah firman Tuhan, yang lain tidak. Sekarang pertanyaannya, kalau tidak ada penulis Alkitab, tidak ada Yohanes, para murid yang lain menuliskan ini, bagaimana kita tahu kalau itu perkataan Yesus? Itu sebab kita mengerti bahwa Alkitab itu diinspirasikan kepada kurang lebih 40 penulis. Lalu saudara, kita akan kembali ke bagian ini. Tetelestai adalah salah satu perkataan Tuhan Yesus saat dia ingin menyerahkan, sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Saudara, kalau kita memperhatikan urutan ini di dalam perkataan Tuhan Yesus itu sendiri, kita tahu bahwa itu ada 7 perkataan di kayu salib. Dan kita masuk di pada perkataan yang ke-6, saudara sekalian. Saya kira yang lain itu sudah dibahas ya. Dari yang pertama itu ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang kedua, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yang ketiga, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Yang keempat, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yang kelima, "Aku haus." Lalu kemudian yang keenam, "Sudah selesai," atau tetelestai. Yang ketujuh, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Saudara, kita akan sekali lagi kita akan belajar sudah selesai yang perkataan keenam, saudara. Ini adalah sebuah perkataan yang penuh dengan makna yang begitu dalam, saudara sekalian. Tetapi sebelum kita membahas itu secara dalam, saudara, kita melihat ya, di dalam ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam. Saudara, Yesus mengungkapkan tetelestai itu setelah semua peristiwa itu sudah dilalui, saudara sekalian. Barulah Yesus mengatakan sudah genap, sudah selesai. Kita melihat di sana dia haus, saudara sekalian. Di dalam peristiwa hausnya Yesus ada 2 kali dia diberikan anggur asam, saudara. Anggur yang pertama Yesus menolak. Yesus menolak itu, saudara sekalian. Kenapa? Karena anggur itu dipastikan untuk membius Yesus, supaya dia tidak merasakan kesakitan yang begitu dahsyat di atas kayu salib saat itu. Dan kita melihat di sini, saudara sekalian, bahwa Yesus secara totalitas mengerjakan apa yang menjadi misi Allah untuk keselamatan saudara dan saya. Yesus menolak anggur itu, saudara sekalian, supaya dia bisa merasakan setuntas, sepenuh-penuhnya penderitaan itu seperti apa. Di sini kita melihat, saudara sekalian, bagaimana Yesus Kristus begitu memberikan satu teladan kepada kita, teladan ketaatan tentunya. Bagaimana dia menunjukkan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan itu harus dikerjakan dengan sempurna, saudara sekalian. Setelah itu, saudara sekalian, setelah dibelikan anggur itu dia menolak. Tetapi kemudian yang kedua dia memintanya dari pribadinya sendiri. "Aku haus," saudara sekalian. Kita melihat sisi kemanusiaan Yesus di sini. Tetapi ketika dia meminum itu bukan berarti untuk menghilangkan rasa sakit itu, saudara sekalian. Tentu kita sudah melihat peristiwa dari perjalanan dia disalibkan, ditangkap, berjalan di di Via Dolorosa itu, saudara sekalian, sampai di Bukit Golgota. Begitu dia merasakan seluruh penderitaan yang begitu dahsyat itu. Saudara, kalau kita mengenal ya, hukum salib itu adalah hukuman eksekusi mati atau kematian yang tertunda. Ditunda kematiannya, saudara. Kalau seseorang dihukum mati, misalkan dipenggal lehernya, itu kurang lebih 5 menit, saudara, dia merasakan. Atau orang ditenggelamkan di laut, diikat lehernya dengan batu, dia merasakan hanya 5 menit. Tapi hukuman salib, saudara sekalian, itu adalah kematian yang tertunda, saudara. Dan mau gak mau orang yang sudah digantung di kayu salib itu harus mati, saudara. Tidak boleh tidak, harus mati. Tapi kita melihat di sini, saudara sekalian, bahwa Yesus memenuhi seluruh tuntutan itu, saudara sekalian. Dia tidak melarikan diri, saudara sekalian. Dia justru memberikan kita satu penggambaran bahwa dia adalah satu pribadi, satu-satunya yang menjadi korban yang sempurna di dalam hal ini. Nah, itu sebab kalau kita melihat kata sudah selesai itu, saudara, ini adalah kata kerja Yunani yang berasal dari teleo, saudara. Teleo itu adalah menyelesaikan. Dia menyelesaikan, kemudian dia menggenapi dan membayar lunas. Kira-kira seperti itu makna dari tetelestai itu. Kemudian kalau kita melihat tetelestai di dalam bahasa Inggrisnya itu lebih akurat, saudara sekalian, lebih akurat.
Dalam hal ini kalau kita melihat terjemahan, beberapa terjemahan itu lebih akurat. Kalau bahasa Indonesia itu kan tidak ada kata lampaunya, tidak menjelaskan apakah itu sesuatu yang lampau atau present atau seperti apa. Tetapi kalau kita membaca dalam bahasa Inggris, tetelestai itu memakai kalimat it has been finished. Artinya sudah selesai. Dan ini adalah satu kalimat perfect, suatu tindakan yang sempurna, tidak cacat sepenuh-penuhnya, saudara sekalian. Itu terjadi dulu, tapi dampaknya sampai selama-lamanya, saudara sekalian. Tindakan lampau sempurna, bahkan berdampak sampai selama-lamanya. Inilah makna tetelestai itu, saudara sekalian. Ketika Yesus menyelesaikannya, dan dia mengatakan sudah selesai, sudah genap, sudah terbayar lunas semua apa yang menjadi tuntutan Allah kepada manusia berdosa, kepada saudara dan saya. Itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. So, mungkin kita pernah ya melakukan sebuah proyek atau sebuah pekerjaan, dan juga kita mungkin pernah mengatakan sudah selesai pekerjaan ini. Sudah, tetapi di balik pekerjaan itu tidak ada pekerjaan yang sempurna sesempurna yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus mengatakan tetelestai, sudah genap, itu menunjukkan kesempurnaan dari karya yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu kita akan melihat lebih dalam. Saya kira di dalam makna yang tadi, teleo itu yang berarti menyelesaikan, menggenapi dan membayar, itu adalah diksi yang cukup memadai. Saya kira 3 hal itu menggambarkan kesempurnaan dari karya Yesus sendiri, Bapak Jemaat Tuhan. Kita melihat ya, menyelesaikan, pertanyaan apa yang diselesaikan oleh Yesus? Yesus menyelesaikan misi keselamatan yang dirancang oleh Allah Tritunggal untuk umat kepunyaannya, saudara. Yesus menyelesaikan itu, saudara sekalian. Kita tahu ya, di dalam Alkitab itu secara garis besar ya, bahwa Allah Bapa itu sang pencipta. Dia menciptakan. Lalu ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah merancang keselamatan bagi umatnya itu yang sudah jatuh dalam dosa. Lalu nanti kita melihat Yesus Kristus menjadi mediator atau menjadi eksekutor dari keselamatan yang dirancang oleh Allah Bapa. Lalu Allah Roh Kudus nanti menyempurnakan, mengajarkan kita akan apa yang menjadi karya Yesus Kristus yang sudah selesai itu, saudara sekalian. Yesus menyelesaikan misi keselamatan itu, saudara sekalian. Karena apa? Manusia telah jatuh di dalam dosa. Kita semua sudah jatuh dalam dosa. Kita semua adalah musuh Allah. Kita semua sebenarnya tidak layak di gereja ini, saudara sekalian. Tidak ada yang layak. Semua kita, siapapun termasuk hamba Tuhan, semua kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita menjadi musuh Allah, kita berhutang kepada Allah. Tapi kita melihat di sini, saudara sekalian, bahwa Yesus menyelesaikan itu. Misi yang ditentukan, yang sudah dirancang oleh Allah Bapa sejak kekekalan, ketika manusia jatuh di dalam dosa. Dia menyelesaikannya untuk saudara dan saya. Yesus menyelesaikan bukan buat dirinya sendiri, saudara sekalian, tetapi Yesus menyelesaikan untuk kita, saudara sekalian, sehingga kita saat ini bisa berada di gereja, bisa bersekutu dengan Allah. Kemudian yang kedua, dia menggenapi, saudara sekalian. Menggenapi dalam hal apa? Nubuatan mesianik dari para nabi, saudara sekalian. Kalau kita membaca perjanjian lama, itu 3 ringkasan kira-kira, saudara sekalian, bicara soal mesianik ini. Perjanjian lama itu hanya 3, kitab Taurat, Mazmur, dan para nabi, saudara sekalian. Dan semua ketiga itu menjelaskan, menceritakan satu tokoh, satu pribadi, satu sosok yang akan datang, yang akan menderita, yang adalah Raja Agung, yang menyelamatkan kita, yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan puncaknya itu di kayu salib, saudara. Ketika Yesus tetelestai, sudah tergenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama. Apa yang tertulis di Taurat Musa, apa yang tertulis di Mazmur, apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Pribadi Yesuslah yang menggenapi itu, saudara sekalian. Itu sebab makna tetelestai itu, setelah Yesus sudah melewati dari 5 perkataan tadi, muncul ke-6, barulah kita mengerti bahwa ternyata semua karya Yesus itu puncaknya di atas kayu salib, saudara sekalian. Dia menggenapi nubuatan itu. Tidak ada yang sepadan dengan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sekalipun ada orang yang berusaha ingin seperti Nabi,
mengaku-ngaku dia adalah nabi. Kita tidak tahu siapa yang mengaku-ngaku nabi. Saya tidak menyebutkan itu. Sekalipun kalau kita membaca di dalam Ulangan 18, saudara, ada banyak orang di luar sana yang mengklaim itu nubuatan buat nabi tertentu, nabi mereka. Saudara, tetapi itu merujuk hanya kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Yesus menggenapi nubuatan mesianik itu. Lalu kemudian yang ketiga, saudara, membayar lunas. Nah, ini penting sekali, saudara. Dia memberikan dirinya sebagai korban pemuas hati Allah, sekaligus sebagai tebusan yang sempurna. Saudara, kita tahu tadi status manusia setelah jatuh di dalam dosa itu. Orang yang berdosa itu sama halnya kita sedang berutang, saudara. Orang pendosa itu berhutang kepada Allah. Maka utang mau gak mau harus dibalas, saudara. Itu sebabnya harus ada korban yang sempurna, saudara. Kita melihat ya di dalam perjanjian lama juga tradisi bangsa Israel, bagaimana mereka setiap tahunnya mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Tujuannya apa? Supaya dosa mereka dihapuskan atau menjadi satu tebusan bagi mereka karena mereka sudah melakukan dosa. Saudara, tetapi itu adalah satu bayang-bayang akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita membaca surat Ibrani, itu lebih jelas lagi, saudara sekalian. Di dalam Ibrani 10 ayat 1 dijelaskan bahwa di dalam perjanjian lama adalah bayang-bayang akan kedatangan Tuhan Yesus, atau tipologi dari apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi bangsa Israel melakukan itu setiap tahun, saudara, dan itu tidak memenuhi tuntutan yang Allah inginkan. Saudara perhatikan, inilah menariknya, saudara. Pertanyaannya adalah, kenapa harus Yesus mati di kayu salib? Itu pertanyaan menarik seharusnya. Saudara, kita mengerti bahwa Yesus itu berinkarnasi. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Di dalam pribadi Yesus sebagai manusia itu berdiri atau terdiri dua natur, sepenuhnya Allah dan sekaligus manusia. Sepenuh-penuhnya. Ya, saya nggak pakai istilah 100% ya. Itu bisa terserah Bapak Ibu yang lain mau menggunakan istilah. Tapi menurut saya yang lebih tepat adalah sepenuh-penuhnya Allah dan sekaligus juga sepenuhnya manusia. Itu sebab kita melihat bahwa Yesus menjadi korban yang sempurna. Sekarang pertanyaan, kenapa harus manusia yang menjadi korban? Karena yang salah adalah manusia. Maka nggak mau harus manusia itu menjadi korban untuk dirinya, saudara sekalian. Tapi pertanyaan, apakah ada manusia yang sempurna? Saudara? Nggak ada. Nggak ada manusia yang sempurna. Sebab korban membayar lunas tuntutan itu kepada Allah, utang kepada Allah, itu harus korban yang sempurna. Bangsa Israel mempersembahkan korban setiap tahunnya, itu tidak sempurna. Sedangkan yang bersalah adalah manusia. Maka manusia itu harus dituntut. Allah murka. Harus dituntut manusia itu mau nggak mau. Saudara, kita melihat bahwa di dalam Mazmur pasal 14, Allah melihat ke bawah, tidak ada manusia yang benar, tidak yang baik, semuanya bejat, saudara sekalian. Sedangkan Allah di sisi lain menuntut korban yang sempurna. Sekali lagi, itu sebab kita melihat bahwa Yesus Kristus menjadi korban yang sempurna karena dia adalah manusia yang sempurna. Saya bertanya, kenapa harus Allah? Untuk bisa menjadi korban yang sempurna harus adalah Allah itu sendiri, karena itu kesempurnaan, saudara. Atau begini, kita balik, kenapa tidak Allah saja? Saudara, Allah itu entitas, maka Allah itu tidak bisa mati, saudara. Ingat, kalau orang tanya yang mati di kayu salib itu siapa? Yang mati di kayu salib bukan Allah, tetapi kemanusiaannya Yesus. Yang ditombak itu bukan Allah, tetapi maksud saya, hati-hati di sini Bapak Jemaat Tuhan. Yang ditombak itu adalah kemanusiaan. Yang mati itu adalah kemanusiaan. Dia mati dalam keadaan sebagai manusia. Sebab Allah itu tidak bisa mati. Itu sebab di dalam bagian kita melihat bahwa Yesus adalah korban yang sempurna. Kita membaca dalam Ibrani 10 itu, ayat 12. Dia menjadi korban yang sempurna dan itu sekali untuk selama-lamanya, saudara sekalian. Yesus menuntaskan itu secara sempurna. Saudara, Yesus tidak hanya menebus dosa saudara dan saya yang sekarang, tidak. Sekali lagi saudara sekalian, Yesus menyelesaikan itu, menebus kita, membayar lunas, itu bukan hanya yang sekarang, dosa yang sekarang. Yesus menebus yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Inilah berita Injil itu saudara sekalian. Yesus menebus saudara dan saya. Yesus menebus dosa yang lalu, dosa yang sekarang, bahkan dosa yang belum kita lakukan, yang akan datang. Yesus sudah menebus kita. Kita diperkenan bukan karena kita baik, tetapi kita diperkenan karena Kristus di dalam kita yang sudah menyelamatkan kita, saudara sekali. Sudah, inilah kita melihat betapa menarik sekali tetelesta itu. Yesus menyelesaikan itu secara sempurna di kayu salib, saudara sekali.
Saudara, inilah menurut saya kenapa saudara dan saya harus masih tetap menjadi Kristen. Inilah salah satu alasan kenapa saudara dan saya harus tetap menjadi Kristen. Bukan karena babi enak, saudara. Bukan juga karena wanita menggoda kita. Ada, di gereja, mohon maaf, banyak cewek-cewek cantik. Saudara, itu keliru, saudara. Salah satu kenapa kita menjadi Kristen, anak Tuhan, betul bahwa Tuhan yang memilih kita. Tetapi kita melihat bahwa ini, saudara sekalian, ini adalah perbedaan dari seluruh sistem kepercayaan yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab itu menyodorkan kepada kita bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang memberikan teladan kepada kita. Dia mencari umatnya, bukan umatnya yang mencari Allah, saudara. Ketika Allah sudah mencari kita, baru kita bisa merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara sekalian. Saudara, mari kita terus renungkan makna kalimat tetelestai yang penuh dengan makna, saudara sekalian. Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatan itu untuk kita, itu saudara dan saya secara sempurna. Namun dia belum selesai dengan kita, saudara. Jangan berpikir kalau begitu sudah selesai, saya sudah berhenti saja. Tadi Sofia mengatakan bahwa Yesus sudah menebus dosa saya dulu, sekarang, dan yang akan datang. Berarti saya bebas melakukan dosa. Itu keliru, saudara. Tidak. Bukankah juga Rasul Paulus mengatakan jangan menyalahgunakan kemerdekaanmu untuk melakukan dosa. Jangan hidup dalam dosa. Di dalam Roma pasal 6 ayat pertama dan ayat 15, Rasul Paulus menegaskan kepada mereka, sekali-sekali tidak. Betul bahwa kita di bawah kasih karunia, tetapi sekali-sekali bukan berarti kita bebas hidup di dalam dosa. Saudara, bukan berarti kita bebas hidup di dalam dosa. Saudara, orang Kristen ada kemungkinan jatuh di dalam dosa, tetapi tidak hidup dalam dosa. Itu beda, saudara ya. Orang Kristen bisa ada kemungkinan jatuh di dalam dosa, tetapi tidak hidup di dalam dosa. Beda cerita. Kalau hidup di dalam dosa, maka segala sesuatu yang kita lakukan adalah dosa. Mau tidak mau, tindakan kita berhaluan kepada dosa. Kita tidak menolak, kita tidak mampu, kita tidak menghindar dari keinginan melakukan dosa. Tetapi sesudah kita ditebus, dibayar lunas oleh Yesus Kristus, kita ada kemungkinan melakukan dosa. Tetapi kita bisa menolak itu. Kenapa? Karena ada Allah Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan saudara dan saya, membimbing kehidupan kita. Tatkala kita jatuh, kita kembali bangkit. Saudara, Yesus sudah menyelesaikan karya keselamatan itu untuk kita secara sempurna, perfect. Namun dia belum selesai dengan saudara dan saya. Yesus tetap bekerja dalam diri kita. Bukan berarti ketika Yesus sudah selesai tetelestai, lalu dia berhenti bekerja. Tidak. Yesus tetap bekerja dalam diri kita agar kita bisa menghidupkan panggilan kita untuk pergi memberitakan perbuatannya yang ajaib, sehingga semua bangsa menjadi murid Kristus. So mari kita koreksi diri kita. Saya kira ini adalah salah satu respon kita yang penting. Ketika kita tahu bahwa Yesus sudah mengerjakan begitu dahsyat untuk kita, yang seharusnya kita yang tergantung di kayu salib, yang seharusnya saudara dan saya yang dimurkai oleh Allah, yang seharusnya kita yang menjadi korban untuk diri kita karena ulah kita, karena dosa kita, tapi Yesus menggantikan kita. Kita melihat Yesus bahkan haus, dihina, saudara. Sang pencipta mati di tangan ciptaannya sendiri. Dia adalah Allah menjadi manusia, itu sudah rendah. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara. Bahkan dia mati. Matinya bukan main-main, saudara. Bukan mati karena keracunan. Enggak. Kebanyakan makan babi mungkin. Tidak, saudara. Dia mati di kayu salib. Kematian di kayu salib adalah kematian yang terkutuk, menjijikkan, saudara. Dan Yesus mengambil semua itu, saudara. Untuk saudara dan saya. Sekarang Yesus mau supaya kita merespon itu dengan cara apa? Kita tahu bahwa kita ini dipanggil untuk apa, saudara? Kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil menjadi berkat. Menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kita yang semakin hari semakin, saya kira, merosot, saudara. Kita dipanggil di tengah-tengah gereja kita, saudara. Yang dimana semakin hari semakin kita melihat bahwa banyak orang yang tawar hati, saudara, ke gereja. Padahal gereja itu bukan tempat orang-orang suci. Gereja itu adalah bengkel orang berdosa. Yang semakin hari semakin kita melihat bahwa justru gereja hari ini tidak menjadi cerminan dari apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Kita dipanggil untuk itu, saudara. Kita membawa perubahan.
Kita dipanggil menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Kita dipanggil di tengah-tengah keluarga itu menjadi berkat. Di mana akhir-akhir ini banyak orang yang narsistik. Banyak orang yang pengen diakui, pengen dihargai, pengen dianggap, saudara. Tapi Yesus mengubah kita, saudara. Mindset kita tidak, saudara. Yesus justru tidak mau supaya dia dihargai. Dia datang bukan untuk dilayani, tapi justru memberikan, melayani, dan bahkan memberikan nyawanya bagi kita. Sudah, mari kita tanyakan kepada diri kita. Ini saya kira respon kita menjadi berkat, saudara. Bagi bangsa kita, bagi gereja kita, bagi keluarga kita. Yang mungkin hari ini kasih di tengah-tengah keluarga udah mulai tawar. Kasih mungkin di tengah-tengah gereja sebagai jemaat sudah mulai tidak terlihat, saudara, atau hanya di bibir saja. Mari saudara sekalian, kita hidupi itu, saudara. Yesus sudah selesai secara sempurna untuk saudara dan saya. Tapi Yesus mau kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Kira firman Tuhan yang singkat ini, Bapak Jemaat Tuhan, Tuhan terus menolong kita, Tuhan terus memampukan kita untuk menghidupi panggilan itu. Untuk terus menjadi berkat kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita berdoa. Allah di surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Engkau Allah, Engkau mengambil rubah sebagai manusia. Engkau dihina, Engkau bahkan mati sebagai pencipta di tangan ciptaan. Engkau mati di atas kayu salib secara terkutus, secara mengenaskan. Bahkan Engkau tidak mengutuk mereka yang sudah menyalibkan Engkau. Bahkan Engkau berdoa buat mereka, Bapa, ampunilah mereka. Engkau menyelesaikannya bagi kami secara sempurna. Terima kasih buat seluruh pengorbanan Engkau, Tuhan. Kini kami mau berkomitmen menghidupi panggilan kami di dalam Tuhan, untuk terus menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami yang semakin hari semakin tidak baik-baik saja. Menjadi berkat di tengah-tengah gereja kami yang hari-hari ini sudah tawar kasihnya. Menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kami yang hari-hari ini juga sudah tidak punya relasi yang intim lagi satu dengan yang lain. Tuhan, seberapapun kami yang hadir malam ini, mampukan kami bukan hanya sekadar mengerti secara teori bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kami, tapi kami mampu melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kami, itu menghidupi panggilan untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang lemah dan terbatas itu sudah menyampaikan firman-Mu dengan penuh keterbatasan. Tetapi kami percaya Engkau adalah Allah Roh Kudus yang akan terus senantiasa mengajarkan kami agar kami terus berpadanan dengan panggilan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Jemaat Tuhan. Shalom.